tadi bisa dibilang budaya organisasi kan cukup maksudnya nge-handle orang yang banyak itu Mhm agak challenging gitu ya. mhm Cara menyamakan persepsi mereka mhm semua karena maksudnya supaya budaya kerja itu nggak punya persepsi masing-masing gitu. mhm. Mungkin ada tipsnya dari Kak Rosa? Nah, tipsnya sih bukan tips simpel sih, ini cukup teknis ya tipsnya. Tadi message dari atas, top down itu harus clear dulu, tapi sebenarnya bisa kita siasati dengan, adjustment di masing-masing level. Kalau misalnya ada banyak level, di perusahaan gitu ya, itu kita harus pastikan bahwa setiap level itu mengerti peranannya. Karena yang harusnya meneruskan, ataupun menekankan tentang budaya perusahaan atau budaya kerja itu bukan kerjaan satu divisi, tapi itu adalah tanggung jawab di leadership masing-masing unit kerja, sampai unit kerja terkecil. Karena itu clear message itu adalah salah satu faktor yang penting. Selain itu kita juga bisa sebenarnya mengontrol dari prosesnya itu sendiri. Katakanlah kita punya value yang baru, awareness-nya bagaimana cara kita munculkan di suatu perusahaan. Ada nggak sih sense of urgency-nya? Kenapa kita harus melakukan budaya perusahaan yang seperti itu gitu ya? Jadi awareness-nya harus di-clear-kan dulu, ditekankan dulu, karena kalau belum aware gimana, karyawan itu mau melakukan perubahan ataupun mau mengeksekusi dengan cara yang sama atau kolektif gitu. Setelah awareness pasti ada desire, desire untuk mau berubah, untuk mau mengikuti sesuai perilaku yang ditetapkan. Ya setelah ada desire, lalu ada knowledge yang ditekankan. Ada yang namanya kapabilitas ya kalau ngomongin talent ataupun karyawan. Sama dengan budaya perusahaan. Apakah, teman-teman itu dengan perilaku yang baru ataupun value yang ditekankan itu punya knowledge nggak sih mengenai value tersebut? Knowledge nggak sih kenapa kita harus, melakukan perilaku tersebut? Kenapa sih harus zero fraud? Contohnya, Iya. punya knowledge-nya nggak sih gimana kita bisa bekerja supaya tidak berujung dengan kecurangan? Karena kalau bekerja nggak dikasih tahu juga ya pasti bisa salah gitu, udah dikasih tahu aja bisa salah apalagi tidak dikasih tahu. Lalu ada ability mereka untuk mengerjakan ataupun melakukan sesuai dengan value yang diajarkan, dan yang terakhir reinforcement penting. Kalau udah rilis value baru ataupun perilaku yang ditetapkan, jangan dibiarin gitu aja, harus ada monitoringnya dalam bentuk reinforcement, diingetin lagi. Terus seperti itu sampai bosen. Biasanya sih kalau makin sering, makin dipahami harusnya udah menjadi sesuatu yang apa ya, common ya, wajar, Kebiasaan ya. kebiasaan, dimulai dari hal kecil, datang tidak telat, itu kan sebenarnya hal biasa ya. Mhm. Tapi kalau banyak banyak orang telat, lalu juga banyak yang jadi ada kebiasaan, ada yang sana telat, ada yang sini nggak telat, pasti ada, kok di sana boleh telat, di sini telat dalam satu Mmm. perusahaan yang sama. Itu akan menimbulkan kesenjangan juga, nggak trust juga satu sama lain, oh ada yang curang, apa segala macam. Jadi, even hal-hal sekecil itu aja mempengaruhi cara kita ngelihat budaya suatu perusahaan. Itu belum masuk yang lebih kompleks ya, Iya. ngomongin, apa, fraud dan lain-lain gitu. Oke, keren. Kalau bisa dibilang tadi itu juga cara-cara upaya kita nggak cuma sosialisasi ya, ternyata Mhm, banyak banget yang bisa dilakukan supaya menjadi kebiasaan betul tadi. betul. Oke. Nah, kalau kita lanjut, Kak Rosa, gimana sih caranya menyelaraskan budaya kerja tadi ya? Mhm Karena mungkin, diukurnya dengan profit atau target gitu kan. Nah, mhm. supaya selaras nih, nggak bikin organisasi itu jadi, apa ya, saling neken, kita tuh sebenarnya mau budaya dulu atau targetnya nih yang dikejar nih Mhm gitu, supaya nggak saling kalah-kalahan gitu, Kak mhm Rosa? mhm. Kalau berdasarkan pengalaman, di perusahaan sekarang ataupun, yang sebelumnya dan ngobrol sama leaders-nya, Mmm. ini profit dulu atau budaya dulu, itu profit kalau sampai, apa namanya, menyalahi nilai-nilai budaya itu nggak akan bertahan lama Mmm. biasanya. Contoh kita ambil, kita mau nyari profit aja tapi integritasnya tutup mata gitu. Jadi cara apapun dilakukan yang penting profitable, ya mungkin di tahun ini ya seolah achieve target, tapi ketika dijalankan terus-menerus pasti akan ketahuan, kebongkar juga kan. Mmm. Cara-cara salah tersebut, ada kecurangan-kecurangan, malah menimbulkan, persepsi jelek dari customer. Banyaklah perusahaan di luar sana kalau misalkan ada kecurangan baru ketahuan ataupun kebongkar beberapa tahun kemudian, abis itu kan langsung rontok, selesai. Mmm. Jadi nggak dinilainya lagi profit yang tahun-tahun sebelumnya Oh, gitu. oke. Jadi buat apa? Pasti tetap harus, budaya dulu tekankan, lalu, dengan budaya yang ada itu, kita capai profit. Jadi harusnya nggak diminta memilih ya, Tapi beriringan mungkin ya? beriringan, iya. Oke. Karena again, kalau kita lihat, kita berkaca sama company-company yang besar di dunia ini,
itu nggak mungkin mereka nggak membicarakan mengenai culture, pasti seperti itu. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Mungkin tadi sempat disinggung sama Kak Rosas, Mhm, ada standar atau mungkin kalau teman-teman sobat CCG tahu ya, kita kan mungkin juga sering bikin SOP gitu ya. mhm, Nah, supaya SOP atau standar kerja kita ini nggak kaku gitu, mhm, supaya juga membentuk budaya kerja yang efektif, mhm, ada tips kah dari Kak Rosa? mhm. Kalau, berkaca sama perusahaan, tempat saya kerja sekarang gitu ya, Pegadaian, kita mencoba membuatnya dengan campaign-campaign yang menarik ya, karena mayoritasnya kan ada di millennials dan juga Gen Z. Kita pakai sosial media internal, lalu juga kita kadang-kadang kita taruh juga sih di sosial media kita yang bisa diakses oleh, khalayak umum gitu ya. SOP, kalau SOP-nya ini, benar-benar teknis gitu ya, pastinya disampaikan dengan model-model yang lebih sederhana, infografis yang cukup selembar, 2 lembar aja lah, nggak usah panjang-panjang. Karena yang pasti kan bagaimana cara mengerjakan ataupun mengeksekusi suatu kerjaan ya. Jadi nggak usah yang kaku-kaku banget. Walaupun sebenarnya kalau di perusahaan yang ada hubungannya sama pemerintahan, pasti kita ada yang namanya peraturan-peraturan dalam bentuk tertulis, regulasi yang panjang gitu ya. Dan sangat detail, tapi ketika kita sampaikan ke teman-teman yang di outlet ataupun teman-teman yang ada di kantor pusat pun, pastikan kita ada infografis yang sederhana. Karena perubahan tuh banyak banget. Informasi bisa jadi sangat overwhelming kalau terlalu padat. Jadi disederhanakan aja dalam bentuk campaign-campaign menarik, sederhana. Oke, Mhm, menarik nih. Jadi memang ada tips-tips selain memang membuat SOP tadi yang mhm, untuk mengatur, tapi juga ada campaign-campaign gitu ya, betul, supaya mereka tadi membentuk kebiasaan. Oke, mungkin sedikit ya Kak Rosa, mhm, bertanya tadi terkait budaya kerja ini, apakah memang, maksudnya gimana cara menumbuhkan budaya kerja supaya lebih ke arah nggak cuman menyelesaikan masalah, tapi juga terus inovasi, improvement mmm, gitu. Apakah ada tips atau cerita gitu mhm. dari Kak Rosa? Ini contoh yang kita pakai di Pegadaian ya. Oh Kalau boleh. sekarang itu, walaupun dalam tiap tahun kita biasanya ada yang namanya Pegadaian Innovation Awards. Mhm. Jadi, setiap siapapun di Pegadaian itu bisa menyampaikan ide-ide terbaik mereka. Inovasi itu biasanya ada, klasemen ya sebutannya ataupun, ada karakternya lah itu apakah merupakan ide baru, apakah ini untuk bisnis dan lain sebagainya. Tapi itu kan cuma setahun sekali, itu kayak ngumpulin makalah lalu kita present gitu ya, lalu kalau bagus bisnis makalahnya akan, dieksekusi dalam bentuk, apa, project gitu ya. Tapi nggak harus seperti itu, sebenarnya ide-ide yang sederhana yang muncul pada percakapan sehari-hari juga sangat menarik. Contoh, kita itu suka ada yang namanya morning briefing, katakanlah tiap Senin dan Jumat. Itu kan ngobrol cuma 20 menit aja di dalam satu unit kerja. Nah, itu siapapun bisa berpendapat. Nah, kemauan berpendapat aja itu suatu kemajuan yang signifikan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya di Indonesia nggak banyak yang mau berpendapat secara langsung gitu ya di forum. Tapi kalau udah mau berpendapat aja itu bagus nilai plus. Yang kedua adalah menyampaikan idenya. Kayaknya ini bisa di-improve deh kerjaannya, pakai dashboard kayaknya oke deh. Ini kita cara trackingnya begini. Jadi hal-hal itu kan nggak perlu nunggu setahun sekali ya, Mmm. perlombaan atau pertandingan ataupun kompetisi. Jadi muncul dari obrolan sehari-hari dan itu sangat kita hargai. Apalagi teman-teman yang masih muda-muda banget, Gen Z gitu ya kan, ajaib aja itu pikirannya kan. Jadi itulah yang Masih harus ada kita ide-ide baru aja iya, ya? ide-ide yang sudah ya milenial juga kadang-kadang kan udah sibuk dengan pekerjaannya, udah sibuk dengan sakit punggungnya, jadi lupa gitu gimana ya kita untuk beride, Heeh. berinovasi. Nah, kadang-kadang teman-teman adik-adik yang Gen Z ini kelahiran 2000 ke atas gitu ya, Gen Z yang baru-baru masuk ke, ke Dunia kantor kerja, dunia heeh. kerja itu, idenya suka menarik banget dan sangat-sangat kreatif dengan entah apa itu aplikasi yang mereka miliki. Jadi kita sangat terbantu sih dengan itu. Oke, Mhm. siap. Nah, mungkin ini penutup, Mmm, obrolan kita Kak Rosa. Kayaknya mhm. udah banyak ya dari tadi kita ngobrol. Mungkin, dalam menutup ini Kak Rosa boleh kasih 3 langkah Oh, paling realistis kira-kira nih kalau mhm, ada teman-teman atau bapak ibu yang nonton di sini dari organisasi manapun, kira-kira untuk membangun budaya yang efektif, 3 mhm, langkah paling realistis atau mhm. tahapan gitu, ada tips nggak dari Kak Rosa? 3 tahapan membangun budaya yang efektif, apapun ya, Iya. regardless of, the value yang dipegang ya. Yang pertama tadi sebenarnya udah saya spill juga, tapi tadi 5 tahapan kalau tadi yang saya spill, saya sederhanakan aja ya. Yang pertama itu adalah pastikan, mmm, awareness-nya.
Tahu dulu, terus ngerti dulu why-nya, kenapa? Karena anak-anak muda ini kalau kita nggak tahu kenapanya, ngapain juga dieksekusi. Jadi, urgency level-nya itu ditekankan, kenapanya dikasih tahu. Secara kritis mereka boleh men-challenge dan kita jelaskan. Lalu yang kedua itu adalah, mmm, knowledge-nya juga kita bantu. Kita kasih tools juga untuk mereka bisa mengeksekusi. Katakanlah gini, budaya yang mau dibangun adalah zero fraud. Apa sistem yang bisa membantu supaya itu tidak hanya omon-omon, ada nggak sih yang dilakukan gitu ya di, apa namanya, proses kerja kita, bisnis proses kita untuk menghindari hal itu. Jadi selain knowledge juga kita, sistemnya itu juga menguatkan. Lalu yang terakhir adalah, reinforcement ataupun ya tambah monitoring lah ya di dalamnya. Kita ingatkan lagi dan kita selalu pakai monitoring. Monitoring itu kalau misalkan cuma dikit ya, employee-nya itu gampang banget kan. Satu ruangan ketangkep semuanya, tapi kalau banyak, maka yang memonitor pun itu harus banyak di level, kepala unit kerjanya gitu. Dan dia harus ngasih tahu kalau ada yang salah. Kadang gitu ya, ini orang Indonesia kebiasaannya, ini socio culture, bukan corporate culture. Ada rasa sungkan untuk menegur. Tapi kalau mau budaya itu bisa secara efektif tadi terbangun, memang harus berani untuk ngasih feedback. 3 ya itu ya? Ya, Tapi panjang. keren banget Kak Mhm. Rosa untuk obrolan kita supaya Mhm. semoga tips-tips tadi juga bisa menginspirasi gitu ya kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, atau adik-adik tadi ya Gen Z nanti ke depannya. Oke. Baik, Kak Rosa gitu ya. Terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu untuk sharing dan berbagi insight yang bermanfaat di talk show kita kali ini. Wah, Sobat CCG pasti makin semangat ya. Dan juga mulai istilahnya terinspirasi gitu ya untuk membangun budaya kerja yang efektif di unit kerjanya masing-masing. Sekian video talk show kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang tahu tentang pentingnya mengelola budaya kerja yang efektif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.